Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ali Idrus dan Ayah Agus. alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di Pondok Pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah dalam acara Ramadan Ceria. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah penasaran apa aja kegiatan adik-adik yang ada di Pondok Pesantren ini, dan ada beberapa cerita-cerita yang menarik dari Ayah Agus. Pasti penasaran kan? Ayo ikutin kita. Mari ya. Ayo. Teman-teman, sekarang jam berapa ya? Kok Kak Firman sama Ayah belum datang? Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, nih adik-adik yang sangat pintar sekali. Oke. Ayo, ayah kita langsung menuju ke sana aja ya. Ayo. Mari. Hop, hop, hop. Assalamualaikum. Ya. Ayo, terus. Ya. Nah, ayah. Karena teman-teman semua ini wajah-wajahnya masih bersemangat ya. Di waktu luang, di bulan Ramadan, seperti biasa teman-teman semuanya, adik-adik sekalian, kita masih kepengen ngedenger cerita para nabi. Bener gak? Masih semangat? Langsung aja kita dengarkan cerita nabi dari Ayah Agus. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan cerita mengenai Nabi Ayub. Nabi Ayub, Nabi yang paling disayangi oleh Allah. Setiap hari ibadahnya sangatlah taat. Namun kerja di dunia pun dia sangat keras. Sehingga Nabi Ayub orang kaya raya. Rumahnya besar, bertingkat pula. Adalah pula hartanya pesawat. Jugalah ada ternak yang banyak. Bukan main. Adik-adik semua, pada suatu hari malaikat berkumpul semua. Mereka terkagum-kagum kepada Nabi Ayub. Ada malaikat Mikail, tolong pegang. Ada juga yang berkumpul malaikat Jibril. Ada juga yang berkumpul malaikat. Ada juga yang berkumpul malaikat. Mereka melihat, memperhatikan bagaimana Nabi Ayub begitu taat. Ketika malaikat semua pada berkumpul, rupanya ini, siapa ini? Iblis. Dia mengintai. Kalau begitu sekarang akan kukerahkan pasukan iblis, kukerahkan pasukan setan untuk menggoda Nabi Ayub supaya dia masuk. Yang mula-mula digoda Nabi Ayub adalah keluarga Nabi Ayub. Nabi Ayub anak-anaknya masing-masing punya rumah. Dihasutlah keluarga yang satu, dihasut keluarga yang satu, hingga satu keluarga gontok-gontokan besung. Tapi Nabi Ayub tetap orang yang sabar. Godaan setan tidaklah mempan. Setan tidak habis pikir, maka dicari cara lagi bagaimana menggoda Nabi Ayub. Maka pada suatu hari, rumah yang besar itu dibakar setan. Rumah Nabi Ayub kebakar hingga rumahnya rusak. Ternak-ternaknya mana ternak Nabi Adam? Siapa yang pegang?
Mana sapinya? Nih, depan. Mana? Wah, sapinya, ternaknya semua juga kebakar hingga mus. Nah. Dalam sekejap harta Nabi Ayub musnah semua. Wah. Namun Nabi Ayub tetaplah sabar. Wah. Tidaklah kecewa, tidak berputus asa. Ayo. Kira-kira cerita sampai di sini. Kita lah sambung lah nanti lagi. Saya kembalikan pada Kak Firman. Oke. Ceritanya benar-benar bikin penasaran ya, Ayah ya. Selalu setengah-setengah. Tapi nggak apa-apa. Emang itu yang buat kita semakin penasaran tentang cerita Nabi. Nah, adik-adik semuanya, ada nggak nih dari adik-adik semua yang ingin bertanya kepada Ayah tentang kisah Nabi Ayub? Siapa yang mau bertanya? Mana? Nah, siapa yang Oke. bertanya? Mana tadi mikrofonnya? Siapa Mana? yang pegang? Pegang siapa? Nah, sini Ayah biar Kak Firman aja. Ya yang boleh. samperin. Hei, siapa bertanya? Suara yang keras. Ah. Lalu berdiri. Berdiri. Supaya cantik. Iya. Ayah, nama aku Alika. Aku mau nanya, apakah Nabi Ayub pernah digoda setan? Nabi Ayub berkali-kali digoda setan, tapi tidak pernah tidak pernah mempan. Siapa lagi yang bertanya? Siapa lagi? Oh, Berdiri. di sebelah sana. Nyanyi Ayo dong ya. berdiri, suara yang keras, langsung bertanya, jangan malu-malu. Ayah, nama saya Aldi. Saya ingin bertanya, apa kebaikan sama kemuliaannya Nabi Ayub? Kemuliaan Nabi Ayub, dia selalu beribadah tidak putus-putus. Sholat tahajud setiap malam tak pernah ditinggal. Itu kan Pak Firman? Betul sekali Ayah. Jadi kita itu mesti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar dicinta oleh Allah. Nah, gimana? Ada yang pengen bertanya lagi? Ada tidak? Kayaknya Ayah sudah habis pertanyaan ya. Ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk menunggu cerita Nabi Ayub yang dibawakan oleh Ayah Agus, bagaimana kalau kita ikut Kak Firman semuanya? Kita masuk ke dalam. Ayah, anak-anaknya semua kita pengen lihat. Banyak yang punya bakat ya. Oh yo, asik. Ya. Jadi teman-teman semua masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Masih. Takbir! Ayo semuanya, ayah, Ya. kita ke dalam. Ramadan ceria, Ya. kita bersama. Oi, Marilah tunjukkan mana bakatmu. oi.
Masih di Ramadan Ceria. Tepuk tangan dong. Boleh Kak Firman minta? Masya Allah. Tadi acaranya, narinya, suaranya sangat merdu ya Ayah ya? Luar Ayah biasa. aja sampai mainin apa tuh ya tadi ya? Ini juga disambung sama suling. Ayah, kayaknya Kak Firman lihat nih, adik kita yang satu ini masih punya bakat lain loh ya. Apa tuh kira-kira ya? Teman-teman masih penasaran nggak? Semangatnya kurang, masih penasaran nggak? Coba yuk kita lihat dan kita dengarkan. Punya bakat apa saudara kita ini, adik kita ini? Sebelum menampilkan bakatnya, Kak Firman pengen nanya dulu namanya. Nama kamu siapa? Cika. Namanya Cika. Nama adek? Farel. Farel. Farel, selain Farel ini bisa nari dan bisa main alat musik, Farel punya bakat apa lagi? Menirukan suara binatang. Wah, ya suara binatang. Ya, bisa menirukan suara binatang loh. Teman-teman semua penasaran nggak? Penasaran nggak kira-kira? Bener apa nggak nih? Mau dengerin ya? Kita dengerin. Farel ini bakal mau menirukan suara binatang. Ayo Farel, coba tunjukin. Yang pertama-tama suara sapi. Suara sapi. Ada lagi selain sapi Farel? Apa lagi? Kambing. Coba. Cocok sama perutnya sih. Ini kira-kira embe betina apa jantan nih ya? Selain kambing atau embe ada lagi nggak? Mbak, ada lagi? Apa lagi Farel? Toke. Coba tunjukin. Kasih tepuk tangan. Hebat. Ayah, bagaimana ya penampilan dari Farel ya dengan suara-suara binatangnya? Ini dua-dua punya bakat yang luar biasa. Nah, kalau terus-menerus dikembangkan, suatu hari nanti akan jadi seniman hebat. Amin. Farel, kayaknya kita coba ulang lagi ya suara sapinya. Biar lebih greget gitu ya. Siap Farel? Ada yang mau jadi sapi? Ya jadi sapi begini, jadi sapi. Ayo Farel. Sapi lagi ngamuk bisa nggak Farel? Kasih tepuk tangan buat Farel. Wah, oke Farel. Ya udah buat Farel dan adik kita yang cantik ini silahkan kembali lagi tempat duduknya. Kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman. Ya, kayaknya kita mesti cari bakat lagi nih teman-teman kita nih. Oh iya. Biar acara Ramadan kita ini lebih seru, ayo sama-sama Kak Firman kepengen dari anak-anak santriwan dan santriwati menunjukkan bakatnya. Siapa yang punya bakat? Siapa yang punya bakat? Yang berani maju ke depan langsung. Ayo maju. Ayo. Ayo maju. Ayo. Ayo maju cepat ayo. Hore. Nah, kasih tepuk tangan. Jadi sendiri aja nih nggak ada duitnya nih. Hah? Berdua sama siapa? Sama temennya? Masya Allah. Ayah, santri-santri pondok Asy-Syafi'iyah cantik-cantik ya ya? Benar, pintar. Namanya Ade ini siapa? Putri. Putri. Adenya? Lulu. Lulu. Kalian ini pengen menampilkan bakat apa? Si. Puisi. Ayah, ini syair yang indah juga nih ya, Ya. tentang puisi. Oke, teman-teman semua, adik-adik sekalian semua, ayo sama-sama kita dengarkan puisi dari saudari kita. Kasih tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Gubuk Sunyi, karya Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Ibu, hujan di luar begitu derasnya.
Petir menyambar alangkah terangnya. Angin dingin menyusup dari sela pagar rusuh. Merasuh kulitku, melilit teramat sakit. Aku ingin belaimu dan kehangatan dekapmu, ibu. Dari kelopak mataku senduh. Dalam sakitku yang parah, ku ingat belai kasih ayah yang kini telah mendekam di alam barzah. Dari bisik jantung masih ku dengar suaranya mengibah dan meratapi nasibku si kecil dan kepapaan yang menjadi kungkungan yang belum terelakkan. Ibu, kenapa ayah cepat pergi? Kenapa daku menjadi yatim begini? Kenapa sering ku dengar desah nafasmu terengah, mengeluh dan meratapi kemiskinan? Ibu, aku sedia meringankan bebanmu. Aku tidak ingin terbuang menjadi sampah yang berserakan. Aku kecil, ingin besar, ingin sehat, ingin pandai, ingin bermakna. Ibu, doakan aku cepat sembuh. Aku ingin menguak kekelaman, serahkan aku di panti asuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balada si kecil, yatim piatu. Kami si kecil, yang ayah, ibu kami telah pergi direnggut maut. Melangkah, lemah, terengah, belum sadar makna dan hakikat hidup. Kami si kecil, kering dan miskin, lesu, membisu dalam jerit harap yang tidak terjawab. Di keheningan siang malam kami meratap, bagaimana ku singkap tabir gelap dan awan tebal hitam yang mengungkung kehidupan pada usia manja. Ya Allah, kemana harus pergi? Ke lembah-lembah kau terpengap, ke tebing-tebing tinggi sunyi, penuh bayang-bayang gelap. Kemana akan pergi merambat usia? Ataukah berhenti di pinggir-pinggir jalan kota dengan tangan kosong meringis mencari arti sambil melihat kehampaan, lalu dada sesak dan nafas satu-satu bercerita tentang perut kosong, duduk termangu dan lelap tidur di situ. Tuhan, bukankah kau telah membuka jalan dari firman-firman-Mu yang kau abadikan? Yas'alunaka anil yatama, kul islahu lahum khair. Kau ya Muhammad ditanya tentang hal ihwal anak yatim. Katakan, berbuat baik pada mereka, itulah yang paling baik. Tuhan, bukankah kau telah mengirim pesan harta yang sangat dicintai insan, sebagiannya disisihkan bagi yatim piatu yang pilu, dalam uluran santun dan cinta kasih yang amat syahdu. Tapi membela mereka perjalanan panjang yang amat melelahkan, langkah pendakian yang amat berat, ke bukit perjuangan dan jarang ditempuh insan.
Iya, Rasulullah ditanya tentang obat kekasaran jiwa. Letakkan tanganmu di kepala yatim piatu. Allah lembutkan hatimu dan lepaskan kekejamanmu. Dan setiap helai rambut yang tersentuh berlapis-lapis kebaikan yang akan kau rebut. Mereka manusia pun lupa kelembutannya, terlalu kasar dan seenaknya. Yatim piatu terkapar sendu, hanya Tuhan tempat mengadu. Dan kepada yang mengambil anak yatim dari kelompok muslimin dengan santunan dan hidup yang tentram, syurga al-batah menanti hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut afirman. Ayo. Ayo semua. Kita cerita. Disambung lagi. Ayo semuanya. Duduk yang rapi. Disusun rapi. Semuanya. Ayo duduk yang rapi semuanya. Semuanya duduk rapi. Ayo duduk, semuanya duduk. Nah, adik-adik semuanya, halo. Halo. Adik-adik semuanya, halo. Nah, sekarang kita mau ngedengerin lagi nih kisah Nabi Ayub yang tadi ayah ceritakan. Tetap dalam acara Ramadan. Ayah, lanjutkan ceritanya ya. Nabi Ayub hidupnya semakin sengsara, harta bendanya semua habis, keluarganya tercerai berai. Bahkan setan tak jera menggoda Nabi Ayub, diberi penyakit tak sembuh-sembuh. Berbaring Nabi Ayub dalam sakitnya, namun beliau walaupun sakit tetap berusaha tertatih-tatih memakai tongkat pergi ke masjid. Setiap waktu Nabi Ayub, setiap dipanggil suara muadzin, bertatih-tatih dia ke masjid, pulang dan pergi. Semakin hari penyakit Ayub bukannya reda, malahan dia sampai pula sampai diinfus. Ini infusnya, siapa yang mau ke infus? Nabi Ayub dalam sakitnya pun, kalaulah ada orang yang datang meminta-minta, Nabilah Ayub tak punya harta, diberi doa ya Nabi Ayub. Banyaklah datang peminta-minta, diberi doa itulah harta. Sengsara seumur hidup, penyakitnya tak sembuh-sembuh, sampai usia lah tua renta. Namun pasrahkan diri pada
tetap bersabar, tetap berdoa. Itulah Ayub alaihi salam. Perlulah kita lah bercermin pada Nabi Ayub. Kitalah manusia biasa. Barulah dapat kecil cobaan. Sudah, gundah gulana. Barulah harta hilang sebiji. Sudahlah susah seumur hidup. Kepada Allah ya kita pasrahkan diri. Betul Kak Firman. Oke, kasih tepuk tangan buat ayah. Masya Allah, ternyata Nabi Ayub makhluk yang paling sabar. Meskipun ditimpa musibah, tapi tetap taat kepada Allah. Adik-adik semua paham nggak? Mendengarkan ceritanya ayah nggak? Nah, kalau emang dengar, kalau emang nyimak, Kak Firman mau ngasih tahu sama teman-teman semua, ada nggak dari adik-adik semua ini yang ingin bertanya? Hei, siapa bertanya? Angkatlah tangan. Oke. Langsung berdiri, suara keras. Hei. Silakan. Ayah, aku Alfa. Ayah, aku mau nanya, kalau kita habis sedekah, boleh nggak sih kita upload di Instagram? Gimana ya? Wah. Kid zaman now ya. Iya. Memang setahu ayah, kita itu tidak baik untuk berbuat ria. Nah, kalau menurut Kak Firman gimana sih dengan zaman modern sekarang ini kalau kita bersedekah? Jadi kita kalau ingin membantu teman-teman kita yang lainnya harus lillahi ta'ala. Hanya Allah yang maha tahu. Seperti itu, biar nggak timbul sifat ria. Kalau sifat ria timbul, Allah masukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min. Siapa lagi yang bertanya? Ya, siapa bertanya langsung berdiri. Namanya sebutkan suara keras. Gimana sih caranya sabar seperti Nabi Ayub? Gimana ya? Wah, itu pertanyaan yang dijawab susah, dijalankan juga susah kayaknya ya. Tapi memang sabar itu adalah urusan hati. Kita punya pikiran bisa kemana-mana, kita bisa berbuat jahat. Tetapi ada hati kecil kita yang selalu berkata benar. Nah, bagaimana bisa jadi orang sabar? Orang sabar adalah pertama, berusaha disiplin. Nah, kalau kita bisa disiplin, itu adalah latihan buat kesabaran. Latihan yang kedua supaya sabar adalah kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang yang sedang berkesusahan. Memperhatikan orang yang sedang berkesedih. Begitu, tapi kita tanya sama Kak Firman gimana kira-kira ya? Kayaknya jawabannya udah semua sama ayah tuh. Masih semangat? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada ya? Ya, berdiri. Ya. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Nah, coba bertanya dengan mata yang terang. Ayah, nama saya Arya. Saya mau bertanya, kalau kita bisa nggak dermawan kayak Nabi Ayub? Bagaimana ya tuh kira-kira Kak Firman ya? Bisa nggak kita jadi dermawan? Bisa pastinya ya. Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan akal. Ada nafsu, ada Jadikan nafsu sebagai tahanan dan jadikan akal sebagai raja. Maka hidup kita akan itu Nabi Ayub. Kalau kita dapat rezeki, misalnya Rp1.000, kita harus bersedekah 2,5% dari Rp1.000.
Ya. Jangan dikumpul sampai ketemu rezeki 300 juta baru sedekah. Itu namanya tidak belajar menjadi orang yang bersedekah. Dapat kecil pun kita mulai memberikan sedekah. Begitu kira-kira Kak Firman. Ya, betul sekali. Jadi harus jadi manusia yang dermawan, yang mau mengadahkan tangannya untuk membantu teman-teman. Paham? Jelas? Masih mau lanjut? Semangat? Takbir? Oke teman-teman, ayah. Kira-kira adik-adik kita ini masih ada yang mau nanya nggak ya? Ada nggak yang mau nanya nih? Nggak ada ya? Gak pada lapar kali karena puasa. Lapar nggak nih? Harus biar seperti Nabi Nah seperti itu. Jadi kalau kita pengen diakui menjadi hambanya Allah, kita harus sabar, kita harus taat, kita harus bisa menahan hawa nafsu. Begitu nggak ya? Betul. Kalau ayah pengen tanya, kira-kira manfaat puasa itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah ya kalau Kasih hadiah. Ini hadiahnya untuk buka puasa. Ini dia buahnya. Itu ada yang mau jawab. Ayo siapa? Apa sih manfaat puasa itu? Coba berdiri. Kasih mic. Ayolah berdiri, janganlah malu. Anak pesantren Asy-Syafi'iyah. Anak yang pintar serta berani. Ayo jawabnya apa? Menahan hawa nafsu. Betul kah kira-kira? Kurang keras betul? Wah, Ada tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya. Manfaatnya memang betul ya. Dari buah kita untuk puasa adalah untuk menjaga kita melawan dari hawa nafsu. Seperti itu kan ya? Iya. Oke, kalau begitu ayah, silakan duduk kembali. Iya. Tapi teman-teman semuanya, karena ayah kayaknya ini sudah lelah juga, lebih baik ikut Kak Firman. Kita tanya-tanya seputar tentang agama, tentang pakar orang-orang yang paham dengan agama, yaitu guru-guru kita, para ustadz. Mau? Sembari nunggu buka puasa, betul? Mau buka puasa? Ikut Kak Firman. Ikut Kak Firman. Ramadan kita tetap ceria. Semua anak di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Kak Firman. Kita ketemu lagi nih Ustaz nih. Ya alhamdulillah berkah. Adik-adik semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu sama Ustadz kita nih yang ganteng nih, Masya Allah. Masih tetap semangat ya adik-adik ya. Mana senyumnya? Coba lihat senyumnya. Nah, ajib deh kalau gitu. Oke Ustadz, Baik. untuk pelajaran hari ini apa temanya Ustadz? Yaitu kaligrafi atau khot ya. Jadi dalam bahasa Arab disebut khot, bahasa lainnya adalah kaligrafi. Cara menulis indah Arab. Tuh teman-teman semua adik-adikku sekalian, hari ini kita akan belajar kaligrafi. Baik Ustadz, bisa langsung dimulai Ustadz? Bisa, insya Allah. Adik-adik menulis ya. Ustadz Afwan nih, saya duduk nih, nggak apa-apa ya? Silakan. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar khot atau istilahnya adalah kaligrafi ya. Coba dilihat, Ustadz akan memberi contoh.
lihat anak-anak ke papan tulis. Ini Ustadz menulis kalimatnya adalah an-nazafatu. Waduh, rupanya sudah sering ya dengar kalimat ini. An-nazafatu minal imani. Nah, kalau dibacanya jadi an-nazafatu minal iman. Kalau ujungnya ditulisnya aslinya adalah ada nih, cuman dihentikan ujungnya jadi an-nazafatu minal iman. Nah, ini silakan anak-anakku sekalian tulis, dan mungkin nanti ada salah satu yang harus ke depan mengikuti contoh ya tulisan Ustadz nih. Nah, ini patokannya di bawahnya. Ini Kak Firman kayaknya harus ada ya satu yang ke depan. Ya. Kira siapa nih yang berani nih untuk menunjuk tangan dan maju ke depan buat mengikuti penulisan seperti Ustadz? Ada? Halo, ada? Ya, silakan angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ada. Nah, ini kayaknya walaupun agak ragu-ragu kayaknya berani nih Kak Firman. Silakan. Iya, boleh agak besar ya seperti Ustadz contohnya ya. Silakan tuh. Sebelah sini aja ya. Nah gitu ya. Gemeteran Ustadz. Dari semua perhatiin. Nanti dibuka aja. Iya. Kita akan tunjuk satu orang lagi. Sudah bisa. Iya, kita lihat dulu sampai selesai. Wah, tulisannya ya Ustadz ya? Iya, tinggal sedikit lagi nih, dapat separuh ya. Separuh. Nah. Jadi sama adik-adik semua bisa ditulis. Karena ini penting Ustadz ya, nazafatu minal iman Ustadz ya. Bro, gini kayak Ustadz. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah selesai ya. Anak-anak lihat ke depan. An-nazafatu minal iman. Nah, Bapak tadi perhatikan tulisan siapa namanya? Nah, ya. Ayo. Nah, ini udah bisa hampir sama dari sisi tulisan. Cuman dari aturan penulisannya ini perlu disempurnakan begini. Kalau menulis harokat, harokat itu tanda baca. Bisa A, bisa I, bisa U. Bisa an, bisa in, bisa un. Nah, Bapak Ustadz ya, perhatikan. Nah, ini kalau bikin fathah, ditariknya dari atas ke bawah. Nih, nah gitu ya. Nah, tarik ke bawah. Jadi nggak boleh untuk bikin fathah, nariknya dari bawah ke atas. Ah, bukan gitu, tapi dari atas ke bawah. Set. Nah, gitu. Kasroh pun sama, berarti tarik. Nah, gitu. Doma bukan dari buntutnya, dari kepalanya. Nah, baru tarik. Jadi tidak bikin doma, seret, baru melengkung di atas ya. Nah, ini jadi dari atas ke bawah. Oh, misalkan Pak Ustadz, bagaimana kalau fathatain 2 fathah, kasrotain 2 kasroh, domatain 2 doma. Sama dari atas, perhatikan. Nih Pak Ustadz tambah lagi di sini. Kalau 2 fathahnya, kasrohnya 2 atau kasrotain. Nah, domahnya 2. Domah 2 juga gini boleh. Cuma lebih simpel di aturan nulis domah 2 itu domatain tidak begini nulisnya. Tetapi bikin kepalanya tarik ke sini, tek gini. Gitu. Lebih simpel ya.
Jadi domah mah tidak digabungkan seperti fathatain, kasratain, domatain. Ini juga boleh kalau ada yang begini, cuman kurang umum. Ada enggak Pak Ustadz selain domah yang ditarik ini ada satu lagi? Sama. Nah ini yang gimana? Ditarik domah ke sini, pakai tutup. Nih. Nah, ditutup ya. Paham ya? Jadi domah ada dua model gitu. Jadi ada domahnya yang digandeng cuma kurang umum. Yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, ini tata cara menulis Arab atau kaligrafi walaupun ini baru dasar saja. Tapi Pak Ustadz yang ingin tahu dari kalian adalah ada yang tahu nggak artinya? Dari an-nazafatu minal iman. Siapa yang tahu artinya? Oh, ini yang belakang kayaknya ada. Iya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nih, ngomong-ngomong kalau Ustadz nanya, kira-kira kalau yang jorok bisa dikatakan beriman enggak ya? Kayaknya berat ya, karena tadi kebersihan bagian daripada iman. Berarti harus rapi, rajin, bersih. Karena iman itu seakar kata dengan kata aman. Orang yang beriman itu harus melahirkan rasa aman bagi yang lainnya. Kalau kalian makan pisang, kulitnya habis makan pisang dilempar ke jalan. Ada orang jalan kakinya meleng, nggak lihat, terinjaklah kulit pisang, akhirnya terpeleset. Akhirnya dengan terpeleset kepalanya terbentur ke ubin atau ke tembok, gegar otak. Itu berarti tidak punya rasa iman. Nah, kita hidup ini harus melahirkan rasa aman bagi yang lainnya. Iman seakar kata dengan kata aman. Jadi ini juga menjadi moto hidup kita ya, menjadi nasihat bagi kita bahwa kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi di samping nulis khot dengan bagus, tetapi kita juga memahami artinya. Adik-adik sekalian, apa yang tadi Ustadz sudah bicarakan, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi Ustadz kita harus menjaga ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki mesti bersih Ustadz ya. Baik, iya. Jadi untuk teman-teman, an-nazafatul minal iman ini apakah sudah mengerti dan jelas? Anak-anak sudah jelas? Sudah jelas belum nih? Alhamdulillah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kali Ustadz ya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Ayo. Ya, mau nanya apa yuk? Apa pertanyaannya? Aku kan lagi libur sekolah, aku puasa, terus aku tidur terus. Itu batal nggak puasanya? Gimana tuh Ustadz? Ya Ayu ini puasa, iya. Tapi kerjaannya tidur mulu. Mentang-mentang tidur adalah ibadah, jadi tidur terus kali ini. Oh gitu. Ya nanti Ustadz yang menjelaskan. Padahal Ustadz. Baik. Ayu ya yang bertanya, bagaimana katanya tadi anak-anakku, teman-teman yang lain. Ayu pertanyaannya bagaimana hukumnya orang yang sedang berpuasa tetapi banyak tidur atau alias tidur terus. Habis sahur, sholat subuh dulu, tapi dirasa berat kepala, nyender lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Jam 8 bangun, jam 11 sampai jam 1 tidur. Habis asar, tidur lagi. Yang jelas banyak tidurnya aja, volume tidurnya itu berlebih. Bagaimana hukumnya? Nah, ini namanya makruh di dalam Islam. Makruh itu tidak baik. Kenapa? Karena kenapa orang puasa malahan melahirkan jadi tambah malas. Padahal orang berpuasa adalah tambah semangat ibadah. Sesuai dengan sebutan syahrul Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Bulan dengan penuh banyak ibadah. Nah, Ayu ini adalah kasusnya puasa tapi banyak tidur. Bagusnya banyak tadarus dan sebagainya. Itu yuk ya. Jadi makruh itu kurang baik. Harusnya dengan terjaga tidak tidurnya, tadarus dan belajar dan sebagainya. Itu yuk ya. Nah, baik. Jelas Ayu ya. Jadi jangan banyak tidur. Kayak Kak Firman aja nih. Bagaimana? Mungkin cukup kali ya Ustadz ya. Baik. Mungkin itu tadi yang udah saya Ustadz sampaikan bersama Kak Firman. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ustadz. Baik adik-adik sekalian, tadi kan Ayah Agus sudah menceritakan kita tentang Nabi Ayub alaihissalam.
Mungkin saja akan ada tambahan sedikit dari Ustadz kita mengenai kedermawanan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Silakan Ustadz. Ya, baik Kak Firman. Anak-anakku sekalian, bahwa kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang dikenal orang yang kaya raya, tetapi Nabi Ayub diuji oleh Allah, yaitu dengan dikurangi hartanya itu menjadi jatuh miskin. Dan bukan hanya itu, Nabi Ayub ditinggalkan oleh istri dan keluarganya. Setelah itu diuji juga oleh Allah dengan suatu penyakit, dan akhirnya Nabi Ayub bukan saja dijauhi oleh istrinya, tetapi disingkirkan, dibuang ke tempat lain karena dengan penyakitnya yang menjijikan itu Nabi Ayub diasingkannya oleh keluarganya. Tetapi Nabi Ayub tetap taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya habis, ditinggal oleh keluarganya, bahkan disingkirkan, dan penyakitnya juga tidak kunjung sembuh. Dengan penyakitnya yang lama itu Nabi Ayub tetap bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang dikenal Nabi Ayub, nabi yang paling sabar di dalam sejarah umat manusia. Itu anak-anakku sekalian tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada nggak Ustaz satu ayat yang memotivasi untuk diri kita tentang kesabaran? Ya, baik anak-anakku sekalian, udah sama-sama kita maklum ada ayat yang singkat ya, satu kalimat tetapi mengingatkan kita. Di dalam Al-Quran disebut innallaha ma'as-sabirin. Nah ini Kak Firman sepertinya sudah bisa melanjutkan ujungnya. Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu tidak ditinggalkan oleh Allah, tetapi Allah suka dengan orang yang sabar itu. Kenapa? Karena di dalam istilah adalah sabar itu pahit, tetapi akhirnya itu adalah manis. Manis. Pahitnya bagaimana? Coba orang santri kalian harus belajar sabar ya, dengan menulis, dengan menghilangkan rasa ngantuk, lelah dan sebagainya. Tetapi karena dia ingin mempunyai ilmu, ingin memiliki ilmu yang bermanfaat dan ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, akhirnya dia sabar di dalam belajar itu. Akhirnya sukses. Dan orang yang sukses pasti awalnya itu penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Tetapi kalau orangnya malas, sulit sekali akan menemukan kesuksesan, keberuntungan. Tadi kita juga sudah sama-sama maklum, manjada nah tuh yang sungguh-sungguh yang berhasil. Nabi Ayub sabar, ibadah tetap tidak ditinggalkan. Ya, itu adalah contoh kesabaran Nabi Ayub. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar. Walaupun tidak persis seperti Nabi Ayub Kak Firman, tapi minimal kita memiliki jiwa sabar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sangat indah kalau ingin menjadi kekasihnya Allah, jadi harus penuh dengan kesabaran Ustadz ya. Baik adik-adikku sekalian, terima kasih banyak sebelumnya kepada adik-adik sekalian udah nemenin Kak Firman dan Ayah Agus bersama Ustadz seharian penuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekaligus ya Ustadz ya. Baik, untayan-untayan mutiara hikmah yang memang harus kita pahami dan harus kita cermati. Sedikit dari Kak Firman tentang kesabaran. Sabar itu dibagi menjadi 3. Ada sabar ibadah, ada sabar maksiat, ada sabar istiqomah. Jadi kalau misalkan sabar maksiat seperti apa Kak Firman? Kalau misalkan kalian puasa terus ingin makan, itu bisa sabar. Terus kalau sabar ibadah seperti ini Ustadz ya. Yang barusan kita sampaikan, Ustadz sampaikan tentang masalah ilmu-ilmu agama. Insya Allah ilmu-ilmu kita berkah fid-dini wa dunya ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adikku sekalian, Kak Firman mau minta izin sama Ustadz untuk berpamitan dulu. Ya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sama-sama atas semua yang udah Ustadz berikan kepada kita semua. Baik, mudah-mudahan berkah. Adik-adikku sekalian yang Kak Firman sayangin,
Terima kasih banyak sekali lagi udah mengikuti Kak Firman bersama Ustadz dan Ayah Agus. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam acara Ramadan Ceria. Nah, adik-adik sekalian, untuk menunggu waktu azan maghrib dan sebentar lagi Ustaz kita buka puasa, gimana kalau kita ke taman, kita nyanyi-nyanyi berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih tetap semangat? Mau lanjut? Takbir! Allahu Akbar! Jangan ada marah, jangan ada sensi, jangan ada benci di dalam hati. Hapus semua dendam, hapus semua iri, hapus semua dengki di bulan suci. Marilah sucikan diri, bersilaturahmi. Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Ayo kita berpuasa, jalankan rukun Islam yang ketiga. Ini hanya setahun sekali, ya bulan Ramadan. Tingkatkanlah beribadah, jangan lupa bayar zakat. Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Ini barang semuanya. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya